Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan-Mu. Penyertaan-Mu. Pertolongan-Mu. Dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini, saya ambilkan dari 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jemaat dikasih Tuhan, dinyatakan supaya kita melalui firman Tuhan ini saling mengasihi. Dikatakan saling. Jadi artinya ini saling itu sama-sama mengasihi. Ya, sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi kalau mau ngerti, mau kenal apa itu kasih, ya, kita harus datang kepada Tuhan supaya kita ngerti sesungguhnya kasih seperti apa. Nah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Perhatikan, mengasihi adalah salah satu bukti bahwa kita lahir dari Allah. Karena Allah itu kasih. Jadi kita yang lahir dari Allah, ini bicara tentang roh ya, kita ini harusnya bisa mengasihi. Dan barang siapa yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dengan kata lain, orang yang tidak bisa mengasihi, termasuk mengasihi sesamanya, mengasihi orang lain. Kalau kita nggak ada kasih, nggak bisa mengasihi mereka. Bisa kita ini orang yang tidak mengenal Allah. Hati-hati. Ya, sebab orang yang mengenal Allah adalah orang-orang yang bisa mengasihi. Ya, orang yang tidak bisa mengasihi bukan berasal dari Allah. Artinya dia tidak pernah mengalami pengenalan akan Allah. Ya, jadi istilahnya begini, ini bukan berarti terus bukan dari Allah, dari siapa? Semua diciptakan Allah, betul. Tetapi orang yang bisa mengasihi dikatakan berasal dari Allah karena dia lahir kembali di dalam Allah. Ya, istilah lahir kembali artinya orang itu yang dulunya ya mungkin tidak mengenal Allah, tidak mengenal kasih, yang ada kebencian, yang adanya kemarahan, yang ada ya pokoknya kekacauan dalam hidupnya. Suatu saat dia bertobat, dia mengenal kasih Allah, dia menerima anugerah Allah, menerima kasih Allah, dia dilahirkan kembali atau istilahnya dia memulai hidup yang baru di dalam Tuhan. Dan hidup yang baru itu karena kasih Allah, dan semestinya orang itu juga menyatakan kasih Allah kepada dunia. Ya, dengan cara mengasihi.
Ya, mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh. Sebab barang siapa yang tidak mengasihi, orang yang nggak bisa mengasihi sesamanya, orang nggak bisa mengasihi orang di sekitarnya. Biasa dikatakan orang itu juga tidak bisa mengasihi Allah. Nah, orang yang tidak bisa mengasihi, dikatakan ia tidak mengenal Allah. Aduh, bahaya. Kalau orang udah nggak mengenal Allah, yang ada adalah tinggal menunggu waktu. Kebinasaan. Ya, Tuhan menyelamatkan orang-orang yang mengenal Dia. Dia menyelamatkan orang-orang yang mengenal Dia. Jadi mari pastikan bahwa hidup kita penuh dengan kasih. Kalau Anda kecewa, benci, bahkan ya kemarahan, ya sesuatu yang bertentangan dengan kasih, hati-hati jangan sampai membuat kita menjadi orang-orang yang sama seperti mereka yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah tidak ada kasih. Yang ada kebencian, yang ada kemarahan, yang ada dendam. Ya, seperti itu. Kita sebagai orang-orang percaya, pastikan kita menjadi orang-orang yang mengenal Allah. Yaitu dengan cara kita selalu menyatakan kasih. Kita sudah dikasihi. Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan semestinya sekarang kita pun harus bisa mengasihi sesama kita. Sebab Allah itu kasih. Ya, jadi kalau orang nggak bisa mengasihi, dipastikan dia tidak mengenal Allah. Dengan kata lain, orang yang mengenal Allah pasti hatinya, hidupnya penuh dengan kasih. Dan dia akan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi orang yang membenci dia. Jadi hidupnya penuh dengan kasih. Mari jemaat dikasih Tuhan, seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, hendaklah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sebab dengan kita tidak mengasihi, kita tidak mengenal Allah. Ingat, Allah adalah kasih. Pastikan hidup kita penuh dengan kasih. Ingat, di dalam kasih itu ada pengampunan, di dalam kasih ada pengorbanan, di dalam kasih itu kita ingin menyatakan kebaikan bagi orang lain. Tidak ada pahit hati, tidak ada benci, tidak ada kecewa, yang ada pengampunan dan kasih itulah yang diajarkan Tuhan kepada kita untuk kita senantiasa lakukan di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan memiliki Engkau, mengenal Engkau sebagai Allah yang penuh kasih. Bahkan dikatakan Engkau adalah kasih itu sendiri. Dan biarlah kami Tuhan bisa mengasihi sesama kami, bisa mengasihi Engkau dengan kasih yang benar, seperti Engkau terlebih dahulu mengasihi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, sebab orang-orang yang mengenal Engkau pasti hidupnya penuh dengan kasih. Dan orang-orang yang tidak bisa mengasihi berarti tidak mengenal akan Engkau. Tolong kami Roh Kudus, biarlah hidup kami penuh kasih, karena kami mau jadi orang-orang yang mengenal Allah dan kami hidup di dalam kasih Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya, dan biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.